Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bisnis Internasional di pertemuan ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas materi mengenai formula kebijakan dalam perdagangan internasional. Politisi, ekonom, dan pengusaha telah berdebat selama berabad-abad atas kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Dua masalah pokok telah membentuk perdebatan tentang kebijakan perdagangan yang tepat. Satu, apakah pemerintah nasional harus ikut campur tangan untuk melindungi perusahaan domestik negara tersebut dengan mengenakan pajak terhadap barang asing yang masuk ke pasar domestik atau membangun hambatan lainnya terhadap barang impor. Dua, apakah pemerintah nasional harus langsung membantu negara perusahaan domestik meningkatkan penjualan asing mereka melalui subsidi ekspor, negosiasi pemerintah ke pemerintah, dan program pinjaman yang dijamin. Kebijakan perdagangan nasional. Kebijakan baru saja dibahas tentang kebutuhan industri individu. Sebuah pemerintah nasional juga dapat mengembangkan kebijakan perdagangan yang dimulai dengan mengambil perspektif perekonomian yang luas. Setelah menilai kebutuhan perekonomian nasional, pemerintah kemudian mengadopsi kebijakan industri demi industri untuk mempromosikan agenda ekonomi negara secara keseluruhan. Program pembangunan ekonomi atau Economic Development Program, tujuan kebijakan penting dari banyak pemerintah, terutama negara-negara yang berkembang, adalah pembangunan ekonomi. Perdagangan internasional dapat memainkan peran yang besar dalam program pembangunan ekonomi. Negara-negara yang tak bergantung pada ekspor tunggal sering memilih untuk diversifikasi ekonomi mereka untuk mengurangi dampak, katakan akibat yang buruk atau harga jatuh untuk ekspor yang dominan. Menurut strategi promosi ekspor ini, sebuah negara mendorong perusahaan untuk bersaing di pasar luar negeri dengan memanfaatkan beberapa keuntungan negara memiliki tenaga kerja dengan biaya yang rendah. Negara-negara lain seperti Australia, Argentina, India, dan Brazil mengadopsi strategi substitusi impor setelah Perang Dunia Kedua. Strategi tersebut mendorong pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri dengan membangun hambatan besar terhadap barang-barang impor. Kebijakan industri. Di banyak negara, pemerintah berperan aktif dalam mengelola perekonomian nasional. Seringkali merupakan elemen yang penting dari tugas ini adalah menentukan industri yang harus menerima perlakuan dari pemerintah yang dapat menguntungkannya. Karena keberhasilan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua dari Jepang dan Korea Selatan, pemerintah di banyak negara memperdebatkan apakah akan mengadopsi kebijakan industri di mana pemerintah nasional perlu mengidentifikasi kunci industri dalam negeri yang penting untuk pertumbuhan ekonomi pada masa depan negara dan kemudian merumuskan program-program yang dapat meningkatkan daya saing mereka. Hambatan perdagangan internasional. Bentuk-bentuk intervensi pemerintah tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, hambatan tarif dan non-tarif. Negara-negara telah meningkatkan hambatan-hambatan perdagangan sejak
Berdirinya negara-negara modern di abad ke-16 dengan harapan meningkatkan pendapatan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, atau menaikkan standar kehidupan warga negaranya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Promosi perdagangan internasional. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan usaha asing. Dalam bagian ini akan membahas kebijakan pemerintah yang mempromosikan bisnis internasional, termasuk subsidi, pembentukan zona perdagangan luar negeri, dan program pembiayaan ekspor. Biasanya program-program ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja di sektor ekspor atau untuk menarik investasi ke daerah yang ekonominya tertekan. Subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Karena subsidi mengurangi biaya melakukan bisnis, mereka dapat mempengaruhi perdagangan internasional secara artifisial untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar ekspor atau dengan membantu perusahaan domestik untuk melawan impor-impor dari negara asing. Perlindungan. Hukum perdagangan internasional juga memungkinkan sebuah negara untuk melindungi diri dari lonjakan tiba-tiba terhadap barang-barang impor, bahkan jika barang yang diperdagangkan dengan adil, untuk memberikan mereka waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan ekonomi yang berubah. Tindakan tersebut menggunakan safeguard clause atau escape clause dalam hukum perdagangan AS bagian 201 dari Undang-Undang Perdagangan pada tahun 1974 memungkinkan pengenaan tarif sementara, kuota atau hambatan perdagangan lainnya oleh pemerintah federal jika International Trade Commission (ITC) menemukan perusahaan AS yang telah dirugikan secara serius oleh meningkatnya impor dan jika Presiden menyetujui temuan ITC tersebut. Manfaat. Kita lihat manfaat dari perdagangan internasional. Meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Memperluas lapangan kerja, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menjaga stabilitas harga, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Faktor pendorong. Kita lihat beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama kita lihat perbedaan sumber daya alam, adanya perbedaan selera, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, adanya spesifikasi, perbedaan iklim, dan perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek. Faktor penghambat, kita lihat apa saja. Tidak amannya suatu negara, pembayaran antar negara sulit dan risiko besar, tidak stabilnya kurs mata uang asing, perbedaan mata uang negara, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, kualitas sumber daya yang rendah. Apa itu teori perdagangan internasional? Teori-teori mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan pertukaran dengan negara-negara lain. Teori perdagangan internasional. Ada merkantilisme, absolute advantage, comparative advantage, dan the proportional factor theory. Teori merkantilisme ekspor impor.
Satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Ekspor, impor. Adam Smith. Teori keunggulan mutlak absolute advantage. Negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak absolute disadvantage. Teori keunggulan komparatif, comparative advantage. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding dengan barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Ini kita lihat dari David Ricardo. Teori ketersediaan faktor produksi, the proportional factor theory. Basis dari keunggulan komparatif adalah satu faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Dua faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi. Apakah labor intensity atau capital intensity? Ini menurut Hackers Foundation. Kebijakan perdagangan internasional, dumping. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan proteksionis, kuota, subsidi, premi, larangan impor, dumping, diskriminasi harga, larangan ekspor. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.